Inilah saatnya putra-putri Trenggalek kembali pulang membangun daerah dan saya hendak mengawali ini. Amin. Inilah saatnya Trenggalek menjadi yang terdepan di pesisir selatan Jawa dengan sejuta potensi maritimnya. Inilah saatnya Trenggalek mampu menghadirkan pembangunan fisik maupun rohani kepada setiap warganya. Dan inilah saatnya Trenggalek lepas landas menuju kemajuan. Kita tinggal di Trenggalek bukan untuk 1 hari ini, 2 hari ini, tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, beratus-ratus tahun ke depan, kita ingin bangun Trenggalek. Untuk itu bukanlah beliau-beliau yang sudah mengamanatkan kepada kita, tetapi kitalah nanti garda terdepan untuk membangun peradaban ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trenggalek yang dikatakan menyimpan sejuta potensi juga memiliki berbagai macam tantangan untuk mewujudkan potensi tersebut dan mencapai kemajuan. Sekarang adalah saatnya untuk merubah bagaimana cara pandang kita mengenai Trenggalek. Kita harus bisa menjadikan Trenggalek sebagai daerah yang terdepan di pesisir selatan Jawa. Inilah cara yang paling dibutuhkan oleh Trenggalek untuk bisa mewujudkan daya saing ekonomi dan untuk bisa memanfaatkan upaya nasional untuk menjadi poros maritim dunia. Untuk itu kami dengan sangat optimis melihat bahwa Trenggalek memiliki masa depan yang cerah. Seandainya dari Yogyakarta sampai Malang, Trenggalek berperan sebagai penyambung kekuatan ekonomi yang ada di barat, dari Jogja sampai ke Pacitan, dan yang ada di timur, dari Tulungagung sampai ke Malang. Inti dari sebuah kemajuan adalah adanya pembangunan yang itu turun ke suatu daerah, dalam hal ini Trenggalek, tetapi dengan adanya pembangunan yang turun itu, kita juga harus memastikan bahwa ada pembangunan juga yang tumbuh. Jadi artinya ketika ada sebuah pembangunan daerah, masyarakat bukanlah sebagai penonton, tapi juga pelaku, juga pengisi dari pembangunan itu. Jadi ada yang membangun, harus ada yang mengisi. Sehingga tidak terjadi yang namanya pembangunan yang kosong, bukan terjadi yang namanya kemajuan yang semu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Trenggalek untuk menjadi mutiara, untuk kembali atau menemukan kembali mutiara yang hilang tersebut? Jawaban yang pertama tentunya adalah infrastruktur. Jawaban yang kedua tentunya adalah menyiapkan segala macam tatanan yang dibutuhkan untuk bisa berperan sebagai pusat ekonomi yang melayani poros dari Yogyakarta dan Malang. Kata kemajuan bagi Trenggalek adalah keharusan. Karena ketika kita melakukan survei, ketika masyarakat ditanya apakah cukup puas dengan kinerja pemerintah, ya masyarakat menjawab ya secara normatif cukup puas. Tapi ketika ditanya ulang apakah Anda sudah merasa maju, masyarakat menjawab tidak maju. Artinya apa? Artinya kemajuan ini adalah kata kunci. Tidak sekedar bisa mencukupi hal-hal yang mendasar, tetapi lebih daripada itu, khususnya generasi muda kita ini sudah gerah begini-begini saja. Makanya kata kemajuan ini adalah harus kita garis bawah, kita cetak tebal untuk benar-benar kita arahkan segala daya dan upaya mencapai ke sana. Nah, tatanan serta infrastruktur ini telah kami wujudkan ke dalam 7 langkah. 7 langkah yang nyata, 7 langkah yang tegas, dan 7 langkah yang insya Allah mengantarkan kita menuju kemajuan yang kita dambakan tersebut. Trenggalek harus dipimpin oleh pemimpin yang amanah dan tidak terbelenggu oleh kepentingan. Untuk itu, maka dengan kepemimpinan yang bersih dan amanah, maka kita berharap bahwa pemerintahan juga menjadi pemerintahan yang bersih dan amanah. Kita harus mampu mewujudkan kemajuan yang nyata di ekonomi rakyat. Untuk itu, maka ada 3 hal yang akan difokuskan oleh pemerintah. Yang pertama,
adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing dari sisi teknologi, bagaimana supaya pelaku usaha itu tidak kesulitan, misalnya pertanian dalam mengakses bibit-bibit yang terbaik, dalam mendapatkan sarana produksi seperti pupuk. Kemudian kita juga tidak ingin bagi pertanian ke depannya terhambat dalam memperoleh air. Lalu dari sisi nelayan, kita juga akan mendorong bagaimana caranya supaya tangkapan tersebut dapat mencapai pelabuhan dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Termasuk bagaimana kita menciptakan penampungan atau pendingin-pendingin yang memadai. Lalu industri-industri kecil, industri kerajinan, jumlahnya bermacam-macam. Pola pikir yang harus kita bentuk adalah bukan bagaimana membesarkan setiap pelaku bisnis ini secara individu. Karena yang namanya konsep bisnis, ketika bisnis sejenis itu bertarung bersama di pasar yang sama, maka yang ada adalah saling mengalahkan. Makanya kita harus bikin klaster-klaster ekonomi namanya. Kemudian pemerintah harus bisa menggandeng pelaku bisnis yang lebih besar untuk bisa bersama-sama mengawal klaster ekonomi ini untuk menjadi kapital yang besar. Di sisi UMKM banyak sekali hal-hal yang perlu kita dorong juga sesuai dengan masing-masing industrinya. Pada kaitan dengan UMKM ini bisa kita lakukan dengan mewujudkan kemitraan. Kita buka peluang untuk mereka memahami teknologi-teknologi atau teknik yang terbaik yang ada di luar sana. Bahkan kita wujudkan kemitraan yang adil di mana ekonomi-ekonomi atau pelaku usaha kecil bisa bermitra dengan mereka yang sudah lebih dulu memiliki teknik yang baik, tetapi dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk itu, promosi yang kita lakukan di pariwisata, kemudian juga bagaimana kita membenahi pemerintahan, diharapkan akan mengangkat nama Trenggalek di luar sana, dan kemudian akan menjadi bermanfaat dalam mendorong pemasaran yang seluas-luasnya, baik nasional, bahkan tidak menutup juga penjualan ke luar negeri atau mancanegara. Kita harus punya citra atau punya merek yang saya katakan ini istilahnya adalah branding komunal. Jadi branding Trenggalek yang komunal. Kalau batik Trenggalek, nah mungkin pengrajinnya banyak, tapi kita harus punya satu branding yang khas bahwa batik Trenggalek ya ini. Gerakan seperti kecintaan terhadap daerah, kebanggaan terhadap menggunakan produk-produk daerah, ini juga harus kita dorong. Kita akan mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Artinya Trenggalek ini harus tetap sejalan dan senada dengan lingkungan hidup yang sudah dimilikinya. Tetapi infrastruktur seperti jalan, baik itu jalan nasional, baik itu jalan provinsi, kabupaten, maupun jalan kecamatan sampai ke jalan di dalam desa, haruslah dalam keadaan yang baik sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan lancar. Kita akan mengalami di mana Trenggalek ini akan menjadi satu poros selatan yang cukup strategis. Dari timur ke barat kita diapit oleh dua kota pariwisata besar di wilayah selatan, baik itu Malang dan Jogja. Lalu juga kemungkinan besar kita juga akan menjadi penghubung antara jalur selatan dan utara, antara Trenggalek hingga ke Ponorogo, ke Madiun hingga ke Rembang. Artinya apa? Artinya pembangunan-pembangunan ini harus kita isi, dan inilah peran pemerintah untuk menstimulus. Kemiskinan masih relatif tinggi di Trenggalek. Untuk itu, pemerintah selain berusaha melepaskan masyarakat miskin dari jeratan miskin tersebut, maka kita harus mencoba memastikan bahwa beban hidup mereka bisa dikurangi sebanyak mungkin. Dengan kondisi yang didominasi oleh pegunungan, kemudian juga kawasan hutan, maka kita harus memastikan bahwa pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat bisa dilaksanakan dan bahkan bisa didorong untuk menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Trenggalek dan juga masyarakat utamanya di desa hutan. Ke depan kita harus punya kerja yang lebih ekstra untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok ekonomi yang kurang berdaya ini benar-benar kita berikan proteksi. Apa yang proteksi? Apa yang saya maksud? Katakanlah petani harus kita lepaskan dari sistem ijon. Kalau mereka memang butuh modal, pemerintah harus bisa hadir bagaimana bisa memberikan permodalan tanpa jaminan. Kita harus mewujudkan kualitas
manusia Trenggalek yang unggul dan berakhlak. Nah, keunggulan ini tentunya harus diwujudkan melalui pendidikan yang memadai, dan pendidikan ini harus kita wujudkan dari sedini mungkin sampai juga bagaimana masyarakat di Trenggalek yang belum menikmati pendidikan yang memadai bisa mendapatkan pendidikan yang tepat guna. Dalam waktu yang singkat, pendidikan ini memberikan mereka kemampuan untuk masuk ke dalam kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian berakhlak adalah akar dari karakter manusia Trenggalek yang akan mampu mencapai kemajuan yang sesungguhnya nyata. Ketika kita berbicara masalah Trenggalek, Trenggalek ini seperti daerah yang terkungkung oleh tembok tinggi, seakan-akan tidak terpengaruh oleh kemajuan di sekitar-sekitarnya, sama sekali tidak terpengaruh oleh lompatan-lompatan besar yang dilakukan oleh daerah-daerah sekitarnya. Maka tembok ini harus kita runtuhkan. Kemudian yang terakhir tetapi yang paling penting adalah desa membangun. Desa membangun dalam hal ini adalah bagaimana kita menempatkan desa, baik pemerintahan desa maupun masyarakat desa, sebagai pelaku utama dan bukan hanya penonton dalam pembangunan desa. Untuk itu, infrastruktur yang kita percayakan kepada masyarakat desa yang dapat dibantu dengan adanya gotong royong masyarakat, kemudian juga kemajuan ekonomi rakyat akan kita dorong dari masyarakat desa itu sendiri. Kami berkomitmen bahwa pemerintahan ke depan harus bisa jadi sahabat. Jadi bukan perkara siapa yang di depan, siapa yang di atas, tetapi ini adalah sebuah partisipasi. Semua masyarakat harus punya leadership, semua masyarakat harus punya hasrat untuk mendorong bersama-sama kemajuan ini. Kalau kita tidak melakukan pembaharuan, maka akan sulit bagi kita untuk mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri Trenggalek saat ini. Maka Trenggalek membutuhkan jawaban yang berbeda untuk 5 tahun ke depan, dan peluang ini tidak datang 2 kali. Saya sebagai putra Trenggalek yang sudah merasakan persaingan yang besar di tingkat nasional maupun internasional, memiliki keyakinan bahwa kepulangan saya ke Trenggalek ini akan menjadi sebuah awal dari Indonesia yang akan kita bangun dari daerah. Untuk itu, pada tanggal 9 Desember 2015, Rabu Pahing, 9 Desember 2015, marilah kita semua mewujudkan demokrasi yang cerdas, demokrasi yang berkualitas, karena 1 menit di dalam bilik suara menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Coblos nomor 2, coblos batiknya. Coblos nomor 2, coblos batiknya. Salam damai. Coblos nomor 2, coblos batiknya. Pemimpin muda harapan Toba. Coblos nomor 2, coblos batiknya.